Baik, kita ke informasi selanjutnya, Ustaz. Terkendala ekonomi, seorang warga di Ambon, Maluku yang sakit parah terpaksa bertahan di sebuah gubuk. Penduduk desa beri bantuan dengan membawanya ke rumah sakit. Beginilah proses evakuasi lelaki berusia 62 tahun dari tenda huniannya di Desa Batu Merah, Ambon, Maluku. Ia dibawa ke rumah sakit lantaran diduga mengalami sakit yang serius. Keadaan lelaki bernama Abdullah itu diketahui usai dirinya tidak keluar tenda selama 1 bulan. Curiga sakit, penduduk desa mendatangi tempat Abdullah lalu melaporkannya ke warga untuk dievakuasi ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, pria yang bekerja sebagai pemulung tersebut diduga mengalami gagal ginjal dan luka terbuka di bagian dada. Kurang lebih 1,5 bulan terakhir beliau sudah sakit seperti itu dan tanpa penanganan sama sekali. Kita dengan ambulans yang membawa beliau ke rumah sakit Al-Fatah lebih dulu sebenarnya. Tapi selanjutnya karena di sana kekurangan ruangan untuk ruangan steril kayak begini, di sini hanya dipindahkan ke sini lagi. Hingga kini Abdullah masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi. Juri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Ya, kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih meningkatkan rasa empati kepada lingkungan sekitar. Nah, Ustaz, dilihat dari kejadian tersebut, seperti kata pepatah, tetangga adalah saudara terdekat kita. Maka berperilaku baiklah, karena di saat kita membutuhkan, merekalah yang pertama kali akan membantu. Nah, bagaimana pandangan Ustaz melihatnya, apalagi di tengah kita yang di kota gitu, Ustaz, kadang-kadang sama tetangganya nggak kenal gitu, Ustaz. Beberapa kali juga kejadian di tempat saudara saya, mereka tinggal di komplek yang cukup mewah, sampai orang di sebelahnya meninggal, dia nggak tahu nih acara apaan rame-rame, ternyata berdoain ternyata meninggal gitu, saking nggak taunya Ustaz gitu kita sama tetangga kita gitu, Ustaz. Ya, setuju Mas Asran. Tuntunan Nabi itu ada sistem bertetangga. Maka tetangga kita itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan dan ke belakang. Semua itu tetangga. Maksud tetangga itu adalah mereka yang pertama kali layak mendapatkan syuf'ah, kata Nabi, mendapatkan bantuan. Bahkan kalau kita punya sesuatu mau dijual, itu yang pertama kali tawarkan adalah tetangga kita. Tetangga secara fisik adalah yang berada di sekitar kita. Bahkan sampai Nabi memberikan keutamaan kepada tetangga, yaitu siapa yang ingin atau dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan atau menghormati tetangganya. Jangan sampai ada orang yang kenyang sendiri, tetangganya kelaparan. Ini kan berarti sistem bertetangga yang dibangun oleh Nabi. Maka pertama kali Nabi SAW selalu mengingat ke tetangga. Untuk itu, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain hendaklah saling mengenal, saling mengetahui, bahkan saling membantu. Betapa ketika kita kesulitan, ternyata tetanggalah yang membantu kita. Maka saat kita mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan, jangan lupa pula dengan tetangga kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dikatakan di akhir surat Ad-Duha, hendaklah kamu ceritakan nikmat yang kamu dapat. Ternyata ada pandangan yang pertama kali diceritakan setelah keluarga inti kita, anak, istri, ya, kemudian orang tua, itu kita ceritakannya kepada tetangga. Kan tetangga dapat kebahagiaan. Maaf, misalnya kita dapat mobil baru, ya, maka tetangga kan dapat manfaat. Ya, bukan malah dipersulit, dia dapat manfaat, bisa mencoba mobil barunya, rumah kita baru direnovasi, kan tetangga yang menikmati, tentu selain keluarga inti, anak, istri, dan kemudian keluarga, orang tua, dan sebagainya. Saking demikian pentingnya tetangga itu, maka sistem bertetangga dibangun oleh Nabi. Orang yang bertetangga adalah keluarga kita, adalah sahabat kita, adalah orang yang terdekat dengan kita. Siapa yang menjadi tetangga yang baik, dia akan menjadi tetangga baik pula di surga. Nah, maka kita bertetanggalah yang baik dengan tetangga kita, sahabat kita, teman kita, keluarga di dunia. Nanti mudah-mudahan kita bertetangga dengan orang-orang terbaik di dalam surga Allah. Masya Allah. Jadi mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu silakan berkenalan dengan tetangga di sebelahnya, Ustaz, ya, supaya nanti bisa dapat tetangga yang baik juga di surga gitu. Nah, Ustaz, bagaimana kalau kasusnya kita punya tetangga yang sifatnya kerap membuat kesal? Misalnya Sarah punya tetangga namanya Lucy. Lucy ini motornya berisik gitu, Ustaz. Suka gedein motor pagi-pagi, berisik, gangguin tidur gitu, Ustaz. Nah, tapi tiba-tiba si Lucy ini minta tolong sama Sarah, saya pinjam uang dong, atau sesuatu yang dibutuhkan pada saat itu. Terus Sarahnya nolak karena dia menyebalkan. Apakah dosa, Ustaz, menolak seperti itu gitu, Ustaz? Ya, ini contoh kasusnya ya Mas Asran. Ya, betul, contohnya, Ustaz. Bahwa
kita bertetangga itu berarti ada hak dan kewajiban. Kalau kita ingin dihormati, dibantu, ya kita juga menghormati dan membantu. Kalau kita ingin dihargai, maka kita juga saling menghargai. Bukan berarti tetangga itu kita mau menangnya sendiri. Giliran susah, kita minta tolong tetangga. Ketika senang, melupakan tetangga. Maka Nabi juga mengingatkan, orang yang berperilaku buruk kepada tetangga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan neraka. Ini di masa Nabi. Persis contohnya memang ini Nabi mencontohkan perempuan. Mohon maaf, tapi ini contoh dari Nabi. Saat itu Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapatmu tentang wanita ini? Wah, dia bagus puasanya, sholatnya bagus, dan semua ibadah mahdonya bagus. Namun kata Nabi, sayang dia menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, tidak peduli dengan tetangganya. Persoalan tetangga itu dibawa sampai mati. Dengan demikian, maka tentu kalau kita ingin ya dibantu, maka kita membantu. Karena kita insya Allah, namanya juga roda itu berputar, saatnya kita mendapat hikmah, kita ingat tetangga. Setelah keluarga inti, saatnya kita mendapatkan kesulitan, maka tetanggalah yang akan membantu kita. Sehingga bertetangga itu ada hak, namun juga ada kewajiban yang harus ditunaikan. Oke, jadi intinya saling menghargai dan saling menghormati gitu, Ustaz. Tahu jamnya lah kalau misalnya mau bertamu atau manasin motor gitu, Ustaz. Jangan digurung-gurung gitu misalnya pagi-pagi mau pergi ke kantor. Oke.